Teman-teman semua, dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya ingin sharing kepada Anda semua, kepada teman-teman semua, tentang satu tema yang cukup menarik untuk kita bahas pada kesempatan ini, yaitu tentang bagaimana cara mengubah skill menjadi sebuah penghasilan, ya, atau bagaimana menjadikan skill yang Anda miliki menjadi sebuah bisa mendatangkan sebuah penghasilan, ya, begitu. Contoh, misalkan Anda bisa menulis seperti saya, bagaimana tulisan Anda itu bisa menjadi ladang penghasilan untuk Anda. Atau misalkan Anda punya skill mendesain, ya kan, bagaimana skill desain Anda itu bisa menjadi penghasilan, begitu. Atau banyak skill lainnya, kita akan bahas pada kesempatan kali ini dalam video ini. Baik teman-teman semua, setiap orang, Anda, saya, dan semuanya rata-rata memiliki kemampuan atau memiliki skill, keahlian lebih dari 3 keterampilan. Jadi setiap kita rata-rata punya 3 lebih keterampilan yang bisa kita jalankan dengan baik. Nah, skill itu teman-teman semua adalah sebuah kemampuan, sebuah keterampilan yang bisa kita gunakan dengan baik. Contoh, saya punya lebih dari 3 skill, ya. Saya bisa mengoperasikan komputer dengan baik, kemudian saya bisa mengetik, saya juga bisa memainkan beberapa aplikasi, kemudian saya juga bisa memasak, ya, saya juga bisa, ya, banyak lah gitu loh. Itu adalah skill. Nah, sebuah kemampuan paling standar adalah bermanfaat untuk orang yang punya kemampuan itu, ya, atau skillnya itu bermanfaat untuk kita sendiri gitu loh, ya. Itu adalah paling standar. Jadi awalnya kan kita tidak punya skill itu, kemudian kita belajar, kemudian skill itu bisa kita miliki, ya, kemampuan itu bisa kita miliki, nah, kemudian bermanfaat untuk kita. Nah, karena kita punya banyak skill, tentu saja kita harus memilih, teman-teman semua, mana skill yang akan kita jadikan sebagai sebuah skill yang bisa mendatangkan penghasilan, mana yang skill yang kita punya tapi itu hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri gitu, ya. Kita harus memilih, ya. Umumnya kita memilih minimal satu saja, satu skill yang itu bisa membuat kita dari skill itu mendapatkan penghasilan, ya. Seperti halnya saya, tadi saya sudah jelaskan, saya punya beberapa skill, tapi akhirnya saya memilih skill menulis sebagai sebuah pekerjaan saya, sebagai sebuah skill yang mendatangkan penghasilan untuk saya, gitu, ya. Dan itu ada caranya, teman-teman semua. Jadi ketika nanti cara yang akan saya sampaikan ini nanti juga bisa teman-teman praktekkan untuk skill teman-teman masing-masing, termasuk untuk hobi, ya. Misalkan Anda punya hobi apa, itu juga bisa menjadi sebuah alternatif untuk bisa mendapatkan penghasilan dari hobi itu, ya. Jadi yang pertama tadi saya jelaskan, kita harus memilih satu skill yang akan kita jadikan skill unggulan yang nanti akan mendatangkan penghasilan. Kalau saya menulis, nggak tahu Anda, mungkin Anda mengajar kalau Anda sebagai seorang guru, mungkin Anda bisnis, ya kan, sebagai seorang pedagang, ya, atau misalkan Anda punya keahlian apa, bertani atau apa, ini tidak jadi masalah, ya kan. Itu adalah sebuah skill, sebuah kemampuan. Nah, setelah Anda memiliki sebuah skill, maka langkah selanjutnya adalah mengubah skill Anda yang tadinya untuk pribadi Anda, kemudian disajikan untuk orang lain, ya.
menjadikan skill pribadi menjadi skill profesional. Nah, skill profesional itu ukurannya adalah skill Anda menjadi sebuah produk, menjadi sebuah jasa, menjadi sebuah layanan untuk orang lain, ya begitu. Seperti halnya saya menulis, maka saya menulis untuk orang lain. Saya membuat sebuah karya yang layak untuk dibaca oleh banyak orang, sehingga dari situ kita bisa menghasilkan sebuah keuntungan gitu loh, menghasilkan sebuah keuangan, penghasilan dan sebagainya. Jadi polanya itu skill, kemudian kita ubah untuk memberikan pelayanan pada orang lain. Satu hal yang simpel, misalkan Anda punya skill memasak, ya, Anda bisa memasak, ya tentu memasak itu kan penting untuk diri kita sendiri, ya kan. Tapi kalau skill memasak Anda ingin mendatangkan penghasilan, maka Anda harus memasak untuk orang lain, membuat makanan, membuat kue, dan lain sebagainya. Intinya adalah menawarkan kepada orang lain, ya. Nah, ketika Anda menawarkan kepada orang lain atau memberikan pelayanan pada orang lain, tentu saja skill Anda harus disesuaikan dengan kebutuhan orang lain. Jadi bukan hanya kebutuhan kita, ya, tapi kita harus bisa menyajikan pelayanan kepada orang lain. Kenapa? Karena nanti orang lain itu yang akan mengapresiasi dari skill kita. Entah itu mereka membayar atau mereka menggunakan jasa kita, ya kan. Itu adalah bentuk feedback, bentuk apresiasi, bentuk pertukaran nilai, ya. Itu sangat lazim dan memang itu begitulah. Nah, kemudian setelah Anda menjadi seorang profesional, masuk pada dunia profesional, maka tahapan berikutnya adalah bagaimana skill profesional yang Anda miliki itu menjadi sebuah achievement atau menjadi sebuah prestasi, ya. Ini adalah sebuah tantangan, ya kan, dimana itu nanti ketika menjadi sebuah prestasi, maka skill yang Anda miliki itu akan membuat Anda, ya, si pemilik skill itu punya otoritas atau dinyatakan sebagai seorang ahli, seorang yang mumpuni, seorang yang memang punya kapasitas untuk berbicara tentang hal itu, ya. Nah, berbicara tentang achievement ini adalah sebuah proses yang cukup panjang. Namun polanya adalah sebuah karya Anda atau sebuah pelayanan Anda, sebuah skill Anda itu harus punya dampak, ya, harus punya dampak yang besar manfaatnya, ya, bagi banyak orang tentunya. Jadi tadi misalkan Anda punya skill memasak, kemudian Anda mencoba membuat makanan kepada orang lain dan orang suka, kemudian Anda lipat gandakan dampaknya. Jadi Anda mulai membuka kedai makanan, Anda membuka warung, Anda membuka restoran, 1 cabang, 2 cabang. Nah, ketika Anda sudah banyak dampaknya, maka disitulah prestasi itu akan hadir, ya. Begitu juga misalkan ketika Anda menggeluti profesi menulis, ya, Anda belajar menulis, setelah Anda bisa menulis, Anda membuat buku, 1 buku, 2 buku, 3 buku, ya kan, terus, ya kan, sehingga Anda nanti akan dianggap sebagai orang yang ahli dalam bidang tulis menulis itu. Nah, itu adalah sebuah achievement, sebuah prestasi, ya. Jadi sekarang jika kita misalkan masih awam, masih amatir, ya kan, masih newbie, ya, coba gunakan pola itu, ya. Anda mulai belajar, kemudian Anda menyajikan buat orang lain, dan kemudian Anda bergelut di situ menghasilkan banyak karya yang memberikan dampak besar pada orang lain, ya. Itulah pola bagaimana sebuah skill bisa mendatangkan sebuah penghasilan, mendatangkan sebuah prestasi, mendatangkan sebuah pencapaian besar dalam hidup kita semua. Mudah-mudahan sharing saya pada kesempatan ini membantu Anda, ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas, saya akan jawab pertanyaan Anda dengan kemampuan saya. Terima kasih.